Baby, you and me, our twisted fantasy. We'll go up and take a seat. Hold on tight. Situation critical, let's have a million blocks of obstacles. You help me see a different people. Selamat pagi Mbak. Iya, pagi Bu. Jadi Mbak gimana kabarnya? Hari ini kabarnya alhamdulillah sehat. Jadi kesini naik apa kalau Tadi naik sepeda motor sendirian. gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kan Mbak datang ke sini itu berarti udah tahu ya tujuan ngapain, terus saya mau ngapain. Jadi mungkin untuk hemat waktu juga di sini saya ada program persetujuan di mana di sini tertera hak dan kewajiban klien atau Mbak dan hak kewajiban konselor, risiko dan manfaat serta kelewatan masing-masing. Mungkin Mbak bisa baca dulu lalu diisi datanya dan bisa Ini langsung saja saya sih. Isi sebentar. Maaf ya Bu, saya maaf. saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Sylvia. Sebelumnya saya merupakan konselor atau psikolog dari bidang pendidikan. Di sini terkait izin praktek, saya sudah mendapatkan inspirasi terkait untuk terkait permasalahan yang Mbak alami. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu apa yang bisa saya bantu atau apa yang menjadi permasalahan seperti ini. Jadi permasalahan saya itu saya ini tidak fokus, bukan tidak fokus, fokus saya ini terbagi. Karena saat ini saya itu udah semester 7 ya. Saat ini saya sedang lagi menyusun skripsi. Fokus saya terbagi yaitu saya tidak hanya fokus untuk kuliah saja, tapi saya fokus juga di rumah. Terus saya jaga warung. Terus yang dimana saya anak bungsu gitu ya. Di rumah tuh tinggal saya sendiri. Abang saya sudah menikah gitu. Jadi untuk masalah rumah saya yang handle. Kemudian untuk jaga warung saya bantu kedua orang tua saya gitu. Karena melihat kondisi orang tua sekarang, kondisi orang tua saya sekarang juga tidak bisa kerja berat gitu. Jadi saya kalau udah pulang kuliah ya secepatnya saya harus balik ke rumah, harus jaga warung, harus ya jaga orang tua juga gitu kan ya. Karena orang tua saya sudah tidak bisa kerja berat. Kemudian saya juga punya tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk segera menyelesaikan skripsi gitu kan. Nah jadi saya ini fokusnya terbagi. Saya udah pulang kuliah, saya harus segera jaga warung gitu ya. Nah ini dalam pikiran ini nih masih dibilang ke apa ya, berkeliaran gitu kan di skripsi. Saya susah membagi waktu saya gitu. Saya udah capek nih di siang hari
ya nggak terlaksanakan, malah saya pasang alarm ya udah bablas tidur sampai bangunnya nanti subuh gitu. Jadi terakhir ngerjain skripsinya agak lama. Apakah orang tua atau teman itu mengetahui kalau Mbak itu sedang melakukan proses skripsi yang saat ini? Kalau dari orang tua saya juga udah jelasin gitu. Cuman itu tadi kan karena orang tua sudah tua gitu ya, kita juga tidak bisa menjelaskan bahwasannya kita tuh lagi skripsi kan gitu atau mereka paham gitu, tapi mereka nggak sepenuhnya mengerti gitu. Kalau untuk proses kali ini, Mbak itu seluruh bagaimana? Maksudnya kan selama masih ada kuliah, bagaimana cara Mbak membagi waktu? Untuk sejauh ini ya sekarang kan ibaratnya udah mulai sedikit, udah mulai masuk semester 8 ya, yang mana ini kan tinggal nunggu UAS aja, yang mana mata kuliah yang bagus juga sudah selesai. Jadi saya tuh membagi waktunya, padahal nih di hari Senin nggak ada jam kuliah gitu ya, nggak ada kelas. Nah saya bilang sama orang tua saya masuk pagi gitu. Nah padahal nggak ada, tapi saya tetap berangkat, saya ngerjain itu di rumah sepupu. Itulah saya cara halunya agar skripsinya selesaikan. Nah itu selambat-lambatnya saya pulang tuh sore gitu, jadi kan di sore sampai ke malam saya bisa berpengalaman lagi untuk belajar. Seperti itulah saya manajemen waktunya. Cuman ya tadi kadang capek, jadi niat ini udah pasang nih kan dari malam, jam 9 pasang alarm juga, tapi juga nggak kebangun karena tadi udah capek gitu kan. Seperti itu Mbak. Kalau untuk tidak fokus ya, berarti ya dari 1 sampai 10 itu kira-kira range berapa di angka berapa Mbak nggak fokus? Nggak fokusnya itu hanya 3%.
diberitahu ibunya Mbak itu apa sih perasaan yang Mbak rasain setelah mendapatkan nasihat? Setelah mendapatkan nasihat itu hatinya kan tadi kan kayak udah kesel, nggak nemu kayak suatu menyerah gitu kan. Lihat ini itu kayak merasa tenang, kayak merasa oh iya mungkin Allah pengennya aku tuh lebih sabar, lebih kayak nikmatin proses ini, mungkin kedepannya nanti Allah kasih jalannya lebih baik, Allah kasih kelancaran yang lebih baik gitu. Memang dalam proses skripsi ini kita sangat butuh yang namanya dukungan dari orang sekitar ya Mbak. Jadi kalau misalnya dalam proses tulisan ini Mbak pernah nggak mengalami yang namanya males untuk skripsian? Tapi itu biasanya kalau misalnya Mbak udah males itu biasanya paling lama waktunya itu untuk bangkit lagi ngerjain skripsi lagi itu biasanya. Ya, kemarin itu sempet sih karena judul yang kita ajukan tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Dosen pembimbingnya malah nyaranin ini dan variabelnya juga diperhatikan. Itu kayak karena kita udah senang gitu ya judulnya bakalan ini gitu kan, setelah dilihat itu kayak ada rasa malas skripsi itu ada lah kemarin itu saya stuck selama seminggu. Dan waktu setelah selama seminggu itu untuk Mbak bangkit lagi untuk tulis skripsi apa yang udah Mbak Motivasi saya itu keinginan saya dalam hati saya itu berpikir jangan nyerah, sedihnya aja mana sih yang kamu bilang mau lulus tepat waktu, masa kalau kayak gini jangan mimpi kalau mau. Saya bilang sama saya jangan mimpi kalau mau lulus tepat waktu kalau cara kamu seperti ini. Kata-kata saya untuk diri saya itulah yang memukul saya untuk Mbak juga bilang kalau misalnya di semester lama tapi material udah nggak ada di untuk skripsian. Tapi kan kita dapat ketahui juga kan kalau waktu Mbak itu sebenarnya sudah lebih banyak di rumah. Nah, bagaimana cara Mbak membagi waktu ini? Apa yang akan dilakukan ketika berada di rumah dan harus mengerjakan skripsi? Bagaimana cara Mbak membagi waktu untuk menjaga waktu, membantu orang tua dan mengerjakan skripsi? terkait hal ini sudah saya pikirkan. Nah, saya sudah cerita dengan sepupu saya. Bilang, jangan bilang sama orang tua bahwa kamu sudah tidak ada kelas. Saya akan bilang sama orang tua saya bahwa saya sudah terjadwal skripsi dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai 4 sore. Nah, di jam itu yang sudah saya tentukan akan saya bicarakan kepada orang tua saya. Tapi saya udah paling-palingan dengan suami saya. Saya ngerjainnya di rumah dia gitu, tanpa orang tua saya tahu. Karena tidak ada jalan lain lagi kan. Memang bohong sih, salah, mana ada bohong yang benar gitu. Tapi ya udahlah, karena ini cara satu-satunya. Kalau misalnya nanti suatu saat mengalami skripsi ini lagi, dan pada saat itu orang tua tuh harus tahu apa yang Mbak alami. Mbak itu biasanya lebih banyak ke ibu, ayah, atau dua-duanya? Lebih ke ini. Kalau ke ayah itu hanya kayak persoalan hidup, kayak misalnya ternyata kuliah itu
saat dua pertemuan saja, yaitu yang pertemuan pertama itu kebahagiaan kamu saat kamu wisuda, yang kedua kebahagiaan kamu ketika melihat orang tuamu ini sakit. Jadi saya berpikir karena ayah itu ya, karena ayah itu membuat kita tuh tegar gitu ya. Jadi saya dari situ jadi saya kuat. Jadi apapun persoalan di perkuliahan, kayak mau air mata mau jatuh itu kayak ada tertahan gitu kan. Ngapain kau nangis gitu, ingat pesan ayah, jangan tangisi hal yang tidak perlu, tangisi ya dua hal itu aja. Kalau sama mama tuh cerita apa aja, menangis sama ayah pun terserah. Jadi kalau untuk skripsi ini Mbak lebih condongnya cerita dari ibu. Iya. Selain itu Kak, ada nggak permasalahan yang lain yang sekiranya mengganggu aktivitas atau mengganggu pengajaran Mbak? Nggak ada sih, cuma itu aja. Karena kan sulit itu tadi membagi waktu itu. Dari hasil pertemuan tadi, percakapan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Mbak ini sudah mengetahui bagaimana cara manajemen waktu yang baik untuk menulis skripsi ini, untuk membantu orang tua, menjaga orang dan apapun itu. Dan dari sini kita juga mengetahui bahwa motivasi Mbak dalam pengerjaan skripsi ini juga cukup tinggi karena ingin membagikan orang tua. Mungkin dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu Mbak takutkan, karena bagi kita sebagai manusia ini kan semuanya itu sudah diatur sebenarnya. Ibaratnya kapan kita akan sentuh sudah kita belajar, apapun itu sudah diatur oleh kita. Saya ingin Mbak sampai Mbak takutkan, karena bagi kita sebagai manusia ini kan semuanya itu sudah diatur sebenarnya. Ibaratnya kapan kita akan sentuh sudah kita belajar, apapun itu sudah